warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Mawanugraha dari 123 dengan nomor NIS 131133132002067. Di sini saya akan menyelesaikan praktek ujian fisika. Materinya yaitu adalah tekanan udara. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu dan mengefisiensikan waktu, marilah kita langsung kepada materinya. Nah, teman-teman, sebelum kita langsung kepada percobaan praktek fisikanya, kita harus lebih tahu dulu nih tentang definisi tekanan udara. Di sini teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu definisi tentang tekanan udara? Saya kasih tahu ya. Definisi tekanan udara adalah gaya yang diberikan oleh molekul-molekul udara yang bergerak secara acak terhadap permukaan atau objek. Tekanan ini terjadi karena adanya benturan terus-menerus antara molekul-molekul udara dengan permukaan yang ada di sekitarnya. Banyak sekali para ahli yang menyatakan definisi tentang tekanan udara. Di antaranya adalah Blaise Pascal. Blaise Pascal mengatakan tekanan udara adalah tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Kemudian, adapun menurut hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya, jika volume gas diperkecil, tekanan gas akan meningkat dan sebaliknya. Sedangkan, menurut hukum Charles menyatakan bahwa pada tekanan tetap, volume gas berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Artinya, jika suhu gas naik, volumenya pun akan meningkat jika tekanan tetap konstan. Adapun beberapa bentuk dari rumus tekanan udara diantaranya adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan udara, F adalah gaya yang diberikan oleh udara, A adalah luas area permukaan yang dikenai gaya udara. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian kolom fluida. Kemudian untuk rumus yang ketiga adalah P sama dengan N dikali R dikali T per V, di mana P adalah tekanan, N adalah jumlah mol gas, R adalah konstanta gas universal, T adalah suhu absolut, dan V adalah volume. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa rumus. Kalau teman-teman ada yang masih yang kurang, boleh dicari di referensi yang lain. Tujuan dari pembuatan eksperimen fisika ini adalah untuk membuktikan teori tekanan udara serta membuktikan bahwa tekanan udara bergerak dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Nah, teman-teman, untuk bahan dan alat yang diperlukan diantaranya yang pertama adalah piring, yang kedua adalah lilin, yang ketiga adalah korek atau alat yang bisa menghidupkan lilin, yang keempat adalah gelas kaca yang besar, dan yang kelima adalah air. Nah, air di sini bisa air putih biasa ataupun air yang sudah diberi warna. Tujuannya untuk memudahkan kita mengetahui apakah eksperimen percobaan fisika ini berhasil ataupun tidak. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam proses percobaan eksperimen fisika ini, yang pertama adalah siapkan piring, yang kedua adalah tuangkan air ke dalam piring, yang ketiga adalah nyalakan lilin dengan korek api, yang keempat letakkan lilin di atas piring di tengah-tengah piring, yang kelima tutup lilin dengan gelas kaca yang besar. Tunggu beberapa saat hingga api yang ada dalam gelas kaca tersebut benar-benar redup, sehingga kita bisa melihat air yang asalnya berada di luar gelas kaca tersebut lama-kelamaan tersedot ke dalam gelas kaca tersebut. Nah, kita lakukan lagi ya percobaan yang kedua. Kali ini kamera didekatkan supaya lebih jelas. Langsung saja kita skip langkah yang pertama sampai langkah yang keempat. Lilin yang sudah menyala langsung kita tutup oleh gelas kaca yang besar.
Tunggu beberapa saat hingga api yang ada di dalam gelas kaca tersebut meredup, sehingga kita bisa melihat dengan jelas bahwa air yang asalnya berada di luar gelas kaca tersebut lama-kelamaan dia akan tersedot ke dalam gelas kaca tersebut. Bisa kita lihat ya teman-teman, dimana ketika udara yang ada dalam gelas kaca itu menipis mengakibatkan api dari lilin pun menjadi padam, sehingga ketika udara di dalam gelas tersebut menipis, udara yang ada di luar dengan tekanan yang lebih tinggi akan masuk ke dalam dan menyedot air yang ada di luar menuju ke dalam ke tekanan yang lebih rendah. Kesimpulannya adalah air bisa tersedot ke dalam gelas kaca dikarenakan di dalam gelas kaca tekanan yang lebih kecil, sehingga mendorong untuk tekanan yang berada di luar yang lebih tinggi masuk ke dalam tekanan yang lebih kecil yang ada di dalam gelas. Itu membuktikan bahwa teori bahwa tekanan udara bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah itu adalah benar.